sekedar memerintah orang di bawahnya. Sosok pemimpin membantu diri mereka sendiri dan orang lain untuk melakukan hal yang benar. Mereka menetapkan arah, membangun visi yang menginspirasi dan menciptakan sesuatu yang baru. Kepemimpinan adalah tentang merentahkan kemana Anda harus pergi atau berhasil sebagai tim atau organisasi. Menurut para ahli, yang pertama itu menurut Kartini Kartono 1994 adalah karakter khas, khususnya mengambil situasi tertentu karena kelompok melakukan kegiatan tertentu dan memiliki tujuan dan berbagai peralatan khusus. Pemimpin kelompok dengan fitur karakteristik adalah fungsi dari situasi tertentu. Menurut Suradinata 1997 ayat 11 berpendapat bahwa pemimpin adalah orang yang memimpin kelompok kedua orang atau lebih, baik organisasi maupun keluarga. Menyimpulkan bahwa pemimpin adalah seorang yang menjadi pusat di suatu organisasi dan yang mengintegrasikannya, berpengaruh dan memiliki posisi yang tinggi di bidangnya. Selanjutnya itu ada pengertian manajer. Menurut Robert Tannenbaum mengatakan manajer adalah seorang yang dapat mengarahkan orang lain dan bertanggung jawab atas pekerjaan tersebut. Selanjutnya itu ada menurut Oxford Learner's Pocket Dictionary mengatakan manajer adalah orang yang menginspirasi bisnis, tim olahraga dan lain-lain. Menurut Millet mengatakan manajer adalah orang yang memimpin serta melancarkan sebuah kinerja dari orang-orang yang sudah terorganisir secara formal sebagai sebuah kelompok guna untuk memperoleh satu tujuan yang sama. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa manajer adalah seorang yang bertanggung jawab, mengorganisir, dan mengarahkan suatu kelompok untuk mencapai tujuan yang sama. Selanjutnya itu ada pengertian manajemen. Menurut Dr. Andes Haji Melayu SP Hasibuan adalah sebuah seni atau ilmu untuk mengatur memproses sumber daya yang baik, itu sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya. Sumber-sumber tersebut diproses dan diatur demi mencapai tujuan tertentu. Menurut Andre Visikula, manajemen merupakan kegiatan untuk merencanakan, mengatur, mengorganisasikan, mengendalikan, menempatkan, memberi motivasi, komunikasi, dan mengambil keputusan yang dilakukan oleh sebuah organisasi. Menurut Prof. Oilengley menyatakan bahwa manajemen merupakan ilmu serta seni untuk mengorganisasikan tenaga manusia, juga mengawasinya menggunakan bantuan alat-alat. Semuanya dilakukan demi meraih tujuan akhir yang ditetapkan. Pemimpinan adalah proses untuk mempengaruhi orang lain baik dalam organisasi maupun di luar organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam suatu situasi dan kondisi tertentu. Hal ini sering melibatkan berbagai kekuasaan seperti ancaman, penghargaan, otoritas, maupun bujukan. Dari aspek teoritis dapat ditemukan beberapa kategori teori kepemimpinan, yaitu pemimpinan sifat, perilaku, dan situasional. Teori kepemimpinan sifat berusaha mengidentifikasi karakteristik khas baik fisik, mental, dan kepribadian yang diasosiasikan dengan keberhasilan kepemimpinan, mengandalkan pada penelitian yang menghubungkan berbagai sifat dengan kriteria sosok sukses tertentu. Teori kepemimpinan perilaku mengeksplorasi pemikiran bahwa bagaimana seorang berperilaku menentukan keefektifan kepemimpinan seorang daripada berusaha menemukan sifat-sifat mereka, meneliti pengaruhnya pada prestasi dan kepuasan dari pengikut-pengikutnya. Teori kepemimpinan kemungkinan atau situasional adalah suatu pendekatan terhadap kepemimpinan yang memahami perilakunya, sifat-sifat bawaannya, dan situasi sebelum menggunakan suatu gaya kepemimpinan tertentu. Pendekatan terbaru dalam kepemimpinan yaitu teori atribusi kepemimpinan, karismatik, transaksional, dan transformasional. Ini ada fungsi kepemimpinan. Yang pertama itu ada instruktif. Pemimpin berperan sebagai komunikator yang menentukan apa isi perintah, bagaimana, bila mana, dan di mana agar keputusan dapat diwujudkan secara efektif. Yang kedua itu ada menyusun strategi yang tepat. Kepemimpinan yang baik akan membantu grup atau anggota tim dalam menyusun tujuan-tujuan apa saja yang menjadi prioritas penting. Yang ketiga itu merancang taktik. Salah satu fungsi kepemimpinan akan memudahkan kita untuk merancang taktik yang tepat dalam meraih peluang baru dan mengendalikan risiko yang akan datang. Yang keempat ada penyelesaian masalah. Masalah datang untuk dihadapi dan diselesaikan, bukan untuk dihindari. Nah, inilah salah satu fungsi kepemimpinannya, yaitu menyelesaikan masalah dengan solusi yang cepat dan tepat.
Yang kelima itu ada pengambil keputusan. Dalam mengambil keputusan, seorang pemimpin harus berpikir secara baik dan sesuai dengan rencana, karena mengambil keputusan adalah suatu hal yang sulit bagi seorang pemimpin. Antara manajer dan pemimpin, tugas pemimpin adalah menentukan arah dan visi perusahaan atau organisasi yang dipimpinnya dengan jelas, mengembangkan dan mengomunikasikan visi tersebut pada orang yang dipimpin. Kemudian juga mendorong mereka untuk mencapai tujuan dengan mudah dengan membentuk perilaku pengikutnya sesuai objektif atau target. Manajer bertanggung jawab terhadap manajemen perusahaan, merumuskan struktur kerja, merencanakan proses aktivitas kerja, dan mendelegasikan tugas serta tanggung jawab. Berdasarkan kemampuan keterampilan tercakup pada kualitasnya, seorang pemimpin memiliki otoritas yang lebih formal. Sebaliknya, seorang manajer memiliki posisi otoritas formal karena posisinya dalam sebuah organisasi atau perusahaan secara hierarki. Manajer mempertanggungjawabkan tugas kepada kepemimpinan perusahaan. Pemimpin umumnya menjalani suatu peran menurut fungsi manajemen, yaitu memberikan arahan. Kontras dengan hal tersebut, seorang manajer menjalankan seluruh fungsi manajemen, mulai dari mencanakan, mengatur, merektur staf, mengarahkan, dan mengendalikan. Walaupun begitu, seorang pemimpin biasanya mencakup keseluruhan suatu perusahaan atau organisasi, sementara manajer memiliki posisi spesifik. Keduanya pendekatan yang berbeda pula. Perbedaan antara manajemen dan kepemimpinan. Menurut John P. Kotter dalam tulisannya berjudul What Leaders Do di Harvard Business Review pada Desember 2001, ada 3 hal yang mendasari perbedaan antara manajemen dan kepemimpinan. Manajemen terkait dengan perencanaan dan anggaran, sementara kepemimpinan terkait dengan memberikan arah. Manajemen terkait dengan pengorganisasian dan staffing, sedangkan pemimpin terkait dan menselaraskan orang yang terakhir. Manajemen menghadirkan kontrol dan pemecahan masalah, sementara kepemimpinan menghadirkan motivasi. Dalam karakteristiknya tentu berbeda. Manajemen berperan sebagai perencanaan kegiatan, sedangkan pemimpin menetapkan arah dan tujuannya. Manajemen merumuskan prinsip, sedangkan kepemimpinan membentuk prinsip. Manajemen memecahkan masalah, sedangkan kepemimpinan mencari peluang. Dan manajemen merinci dalam jangka pendek, sedangkan kepemimpinan perspektif jangka panjang. Selanjutnya ada kasus pada PT Asuransi Askrindo. Kasus ini bermula ketika PT Askrindo menjadi penjamin revisi yang diterbitkan pada Bank Mandiri Tbk pada tempat perusahaan, yaitu PT Traka Kabel, PT Vitron, PT Indowan, PT Multimega. Ketika memasuki jatuh tempo, 4 nasabah tersebut tak mampu membayar revisi pada Bank Mandiri, sehingga Askrindo harus membayar jaminan revisi pada Bank Mandiri. PT Askrindo kemudian menerbitkan promissory notes dan medium term notes atas 4 nasabah itu. Tujuannya agar jaminan yang dibayarkan Askrindo pada Bank Mandiri atas 4 nasabah kembali ke kas Askrindo. PT Askrindo kemudian menyalurkan dana kepada nasabah melalui jasa keuangan, yakni manajer investasi. Penempatan dana Askrindo dalam bentuk reverse agreement, kontrak pengelolaan dana, obligasi, dan reksadana. Namun manajer investasi dari 4 perusahaan, yakni PT Jakarta Asset Management, PT Jakarta Investment, PT Reliance Asset Management, dan PT Harvest Indo Asset Management, tidak dapat mengambilkan dana ke PT Askrindo. Menempatkan dana melalui skema investasi itu disebut melanggar aturan. Selain itu, manajemen investasi mendapatkan keuntungan dari penempatan dana PT Askrindo dari dana investasi sebesar 442 miliar. Manajemen investasi baru mengembalikan 35 miliar. Tersisa 406,9 miliar yang belum dikembalikan pada Askrindo. Dari uraian di atas menemukan bahwa sistem pengendalian manajemen yang diterapkan dan dilaksanakan di perusahaan belum menjalankan maksimal, sehingga masih terjadi berbagai kasus kecurangan seperti korupsi dan pencucian uang, serta pembayaran agen yang dilakukan fiktif dalam proses lelang secara terbuka. Dapat saya sampaikan mungkin adalah kunci yang paling sederhana agar tidak terjadinya kasus korupsi kepada pemimpin di pemerintahan adalah sebaiknya kita sebagai calon pemimpin memiliki integritas yang cukup tinggi agar tidak mengambil dan menerima hak yang bukan milik kita.